menunjukkan bahwa dia adalah Allah, menunjukkan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semesta alam. Dia pencipta langit dan bumi, dan dia juga yang menciptakan saya dan saudara dan segala isinya. Nah, itu sebabnya mari kita terus datang kepadanya, memahami kebenaran ini. Ini bagian yang pertama yang kita pahami dari pengalaman dan pemberian Tuhan Yesus. Pengalaman Yesus sendiri diungkapkan di dalam ajaran ini. Yang kedua, yang menjadi kalimat yang kita pahami kedua dari bagian ini, ya, ada 3 hal yang saya katakan kita pelajari, itu mengenai pengalaman dan pemberian Tuhan Yesus. Kalimat yang kedua dari bagian ini adalah Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, orang sering berkata bahwa bumi paling bawah itu yang disebut juga alam bersar. Bumi paling bawah itu adalah tempat-tempat orang mati atau Hades. Tapi memang juga kalau kita pelajari dari bagian ini, kalau kita bicara langit, berarti langit di bawahnya ada bumi. Nah, yang pemahaman tadi saya katakan, bumi yang diungkapkan banyak orang juga adalah menyangkut Hades, tempat di mana manusia dikuburkan di dalam tanah, atau alam yang paling banyak disebut alam bersah dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, inilah ungkapan firman yang kita pelajari, yang kita lihat kebenarannya tidak bisa terbantahkan. Sebab Allah yang dapat mengerjakan segala sesuatu, yang kadang-kala saya katakan sulit dipahami oleh akal kita, sulit dipahami oleh imajinasi kita. Tapi inilah kenyataannya, iman Kristen yang kita pahami, yang kita belajar tentunya sampai hari ini, yang saya sebut fides quaes spectatum, iman berusaha untuk mengerti. Dan pengertian-pengertian akal yang kita gunakan diurapi oleh Roh Kudus untuk kita memahami, meskipun, ingat baik-baik, meskipun cara berpikir kita jauh dari sempurna. Dan paling tidak kita berusaha meminta pertolongan Tuhan, meminta pengurapan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, memberikan hikmat kepada kita untuk mampu berpikir, menerobos kebenaran ini, dan kita menguasainya, dan firman Allah menguasai kita, Yesus dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Kita dalam firman, ingat baik-baik, tinggal dalam firman, berarti firman tinggal dalam kita. Dan dia akan terus berkarya dalam hidup kita, membuat kita sadar dan mengerti tentang kebenaran yang kita pelajari, tentang kebenaran yang kita pahami. Nah, puji Tuhan, dari bagian yang kedua yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang berani berkata seperti ini. Hanya Tuhan, hanya Yesus, hanya Bapa di surga, hanya kebenaran yang mampu berkata seperti itu. Dia turun ke bumi paling bawah. Tidak ada manusia secanggih apapun, sehebat apapun yang kita tahu di dunia ini untuk turun ke tempat yang paling bawah. Hanya dia. Kenapa? Sebab dia yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus yang menjadikan semuanya. Ingat baik-baik, oleh pekerjaan Roh Kudus dan semua terjadi. Nah, makanya konsep keyakinan, kepercayaan iman Kristen, saya dan saudara, tidak rapuh, tidak goyah, karena ajaran ini memberikan kekuatan kepada kita dan sudah terbukti sampai hari ini. Terbukti. Namanya berkuasa. Namanya dahsyat. Saudara dengar baik, nama yang berkuasa, yang dahsyat, nama Yesus yang ada pada kita, jangan sampai kita salah mempergunakannya. Karena sungguh ajaib namanya. Namanya menyembuhkan, memulihkan. Namanya menguatkan, memberkati. Nah, itu yang kita pahami. Dan pengajaran yang dahsyat. Siapa seperti dia? Tidak ada di dunia ini, tidak ada. Karena dia dahsyat, hebat dan luar biasa. Itulah yang membuat saya orang percaya mengerti tentang pengajaran ini. Saudara terkasih, ingat baik-baik. Mari kita gereja yang mengerti tentang keindahan di dalam firman Allah. Kesungguhan kita di dalam menelaah firman Allah memberikan kepada kita dorongan spirit, tentunya oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus, untuk terus datang menjumpai Allah, menjumpai Yesus, menjumpai Roh Kudus, bahkan meneliti firman Allah, membaca firman Allah, mendengarkannya dan mempraktekkannya dalam hidup ini. Pengajaran ini memberikan kepada kita satu pemaknaan yang luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang dapat mengerjakan yang dikerjakan oleh Yesus menjadi pengalaman dalam hidupnya. Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah, tidak ada satu manusia. Haleluya.